Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Baik teman-teman, kita berjumpa lagi pada kesempatan sore hari ini untuk bersama-sama melanjutkan belajar kita di kitab Bulughul Maram, bab yang kedua dari kitab Syiyam, yaitu babus shaumit tatawwu'i wa ma nuhiya anhu. Teman-teman, kita sore hari ini akan memulai belajar di bab yang kedua, yaitu bab tentang puasa sunnah dan puasa-puasa yang dilarang. Jadi di bab yang kedua ini nanti akan kita ketahui, akan kita pelajari tentang macam-macam puasa yang disunnahkan oleh Rasulullah, juga tentang macam-macam puasa yang dilarang oleh Rasulullah untuk kita melakukannya. Baik, kita baca hadis yang pertama. An Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari sahabat Abi Qatadah, beliau termasuk sahabat dari kalangan Ansor, yaitu mereka para sahabat yang merupakan penduduk asli kota Madinah yang menyambut dengan hangat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah. Ansor itu adalah bentuk kata jamak dari nasirun, yang artinya adalah para penolong. Baik, kita lanjutkan. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah. Abi Qatadah menceritakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanyai tentang berpuasa pada hari Arafah, berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah. Faqala, maka beliau bersabda, yukaffirus sanatal madhiyata wal baqiyata. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa puasa di 9 Zulhijjah bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu, dan dosa-dosa 1 tahun yang akan datang. Namun teman-teman perlu kita ketahui bahwa menurut ulama, dosa yang dihapus di hadis ini adalah dosa-dosa kecil saja, bukan dosa yang besar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa su'ila an shaumi yaumi Asyura, dan beliau juga ditanyai tentang puasa Asyura. Beliau juga ditanyai tentang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Faqala, maka beliau bersabda, yukaffirus sanatal madhiyah. Beliau bersabda, beliau menjawab bahwa puasa di tanggal 10 Muharram itu bisa menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang telah lampau. Wa su'ila an shaumi yaumil Itsnain, dan beliau ditanyai tentang berpuasa pada hari Senin. Faqala, maka beliau bersabda, dzalika yauma wulidtu fihi. Itu hari Senin adalah hari yang aku dilahirkan padanya. Wa bu'istu fihi, dan aku resmi dijadikan oleh Allah sebagai seorang nabi dan rasul. Wa unzila alayyal wahyu, dan pada hari Senin itu pula aku mendapatkan wahyu. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkannya Imam Muslim. Baik teman-teman, dari hadis yang pertama kita pelajari saat ini menceritakan tentang 3 macam puasa sunnah dan faedah-faedahnya dan keutamaan-keutamaannya. Pertama adalah tentang puasa di 9 Zulhijjah atau puasa di hari Arafah, di mana di hari itu orang-orang muslim yang sedang melakukan ibadah haji diwajibkan untuk wukuf di padang Arafah. Maka di puasa sunnah yang macam pertama ini Rasulullah menyebutkan bahwa keutamaannya adalah bisa mengampuni, bisa menggugurkan dosa-dosa 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang.
Kemudian yang kedua adalah tentang puasa di tanggal 10 Muharram atau yang biasa disebut dengan Yaumu Asyura, hari Asyura, yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain bahwa di tanggal 10 Muharram itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian Rasulullah mengatakan di hadis tersebut bahwa saya lebih berhak untuk mensyukuri nikmat tersebut daripada kaumnya Musa alaihi salam. Apa tentang keutamaan yang Rasulullah sebutkan tentang berpuasa di tanggal 10 Muharram? Beliau menyebutkan bahwa keutamaannya adalah bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lewat 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah tentang berpuasa di hari Senin. Maka ketika beliau ditanyai tentang berpuasa di hari Senin, beliau menyebutkan keutamaannya adalah bahwa di hari Senin itu beliau dilahirkan, beliau dijadikan sebagai Rasul, dan beliau di hari itu mendapatkan wahyu. Baik teman-teman, maka dari potongan hadis yang bagian terakhir ini, ulama mengambil kesimpulan bahwa disukainya atau sudah selayaknya bagi kita untuk mengagungkan satu hari di mana kita mendapatkan kenikmatan dengan berpuasa atau dengan beribadah cara yang lainnya. Di hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwa di hari Senin beliau mendapatkan kenikmatan berupa diturunkannya wahyu Al-Quran. Lalu beliau mengagungkan hari Senin ini dengan melakukan puasa pada hari tersebut. Maka dari sini ulama mengambil kesimpulan bahwa sudah selayaknya, sudah sepantasnya seseorang itu mengagungkan hari dia mendapatkan kenikmatan dengan jalan berpuasa atau dengan jalan ibadah yang lainnya. Wallahu a'lamu bishawab. Cukup jelas belajar kita hadis yang pertama, kita lanjutkan di hadis yang kedua. An Abi Ayyub al-Ansari, dari sahabat Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai darinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian setelah berpuasa Ramadan selesai, kemudian dia mengikutinya, melanjutkannya dengan berpuasa di bulan Syawal selama 6 hari. Apa kata Rasulullah? Kasiyamid dahri, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun lengkap. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkannya Imam Muslim. Baik teman-teman, dari hadis yang kedua ini akan kita pelajari tentang puasa sunnah macam yang keempat, yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah kita selesai menunaikan puasa Ramadan. Apa keutamaan yang Rasulullah sebutkan? Bahwa keutamaannya jika kita melakukan puasa 6 hari setelah berpuasa Ramadan, 6 hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadan, maka seolah-olah kita berpuasa 1 tahun lengkap. Baik, meskipun demikian teman-teman, sebagai tambahan wawasan buat kita semuanya, bahwa menurut Imam Malik, beliau tidak suka adanya puasa 6 hari di bulan Syawal setelah puasa di bulan suci Ramadan. Jadi menurut Imam Malik dibenci berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Wallahu a'lamu bishawab. Yang disebutkan di dalam suatu kitab, mengapa beliau berpendapat demikian? Karena beliau belum sampai kepada beliau hadis tentang keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian buat teman-teman yang perempuan, disebutkan di dalam suatu kitab bahwa ketika dia ingin melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, hendaklah dia melakukan qada puasa terlebih dahulu.
Jadi menurut ulama ketika seorang perempuan memiliki kewajiban untuk qadha puasa Ramadan dan ingin berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka yang lebih didahulukan adalah mengqadha puasa Ramadan. Andaikan dia kok belum mengqadha lalu kok dia puasa sunnah Syawal 6 hari, maka menurut ulama tidak ada keutamaan yang dia dapatkan dari sebab berpuasa 6 hari tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Baik teman-teman, jadi dari dua hadis yang kita pelajari untuk pertemuan kali ini adalah menceritakan tentang 4 macam puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa di 9 Dzulhijjah, yang kedua puasa di 10 Muharram, yang ketiga adalah puasa di hari Senin, dan yang keempat adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, yang masing-masing dari keempat macam ini ada keutamaan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa difahami dengan jelas. Kita cukupkan sekian. Mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.